Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Evi Sayono. Di pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 25 November 2021. Saya akan melanjutkan bacaan saya terhadap ringkasan dari sebuah buku yang berjudul A Handbook for Classroom Management That Works, yang ditulis oleh Robert J. Marzano. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, seandainya teman-teman belum sempat subscribe, monggo ya, silakan teman-teman klik tanda subscribe, kemudian klik tanda lonceng juga, sehingga ketika saya posting video dari bacaan-bacaan buku terbaru, maka teman-teman dengan sendirinya akan dapat terupdate. Teman-teman juga dipersilakan untuk mengklik tanda like, atau mau share link video ini ke teman-teman lain juga boleh, sehingga akan ada lebih banyak rekan-rekan guru lain yang dapat memetik manfaat dari buku A Handbook for Classroom Management That Works ini. Mungkin sebagai latar belakang saya akan sedikit mengulang apa yang ada di video pertama, kedua, dan ketiga, di mana Robert J. Marzano mengatakan bahwa menurut 100 studi tentang pengelolaan kelas, Marzano mengidentifikasi bahwa ada 7 elemen berdasarkan research yang merupakan menjadi ciri-ciri utama dari pengelolaan kelas yang efektif. Ketujuh hal tersebut adalah, yang pertama, rules and procedures atau aturan dan prosedur, discipline and consequences atau disiplin dan konsekuensi, teacher-student relationship atau hubungan antara siswa dan guru, mental set atau kondisi mental dari guru dan siswa, student responsibility atau tanggung jawab siswa, getting off to a good start, mengawali sebuah permulaan yang baik, dan yang terakhir adalah management at the school level atau pengelolaan di level sekolah. Bagian pertama dari ciri-ciri pengelolaan kelas yang efektif adalah bahwa kelas tersebut memiliki rules and procedures. Kelas tersebut memiliki aturan-aturan dan juga prosedur-prosedur. Nah, ada banyak macam aturan-aturan dan prosedur di kelas. Yang pertama adalah aturan umum yang berlaku di kelas atau general classroom behavior. Yang kedua adalah beginning and ending the period of the day. Bagaimana mengawali dan mengakhiri hari ketika belajar. Yang ketiga adalah transitions and interruptions atau waktu transisi dan waktu interupsi. Yang keempat adalah use of materials and equipment, penggunaan material dan peralatan, group work, kerja kelompok, dan yang keenam, seat work and teacher-led activities, yaitu pengaturan tempat duduk dan kegiatan-kegiatan belajar yang dipimpin oleh guru. Di dalam bagian 1, General Classroom Behavior, atau menentukan aturan umum yang berlaku di kelas, ada beberapa hal yang mesti diingat. Yang pertama adalah membuat aturan kelas yang sifatnya general. Yang ini sudah dibahas di video 1, 2, dan 3. Yang berikutnya adalah bahwa aturan harus disesuaikan dengan usia anak atau sesuai dengan perkembangan anak. Misalnya, aturan duduk di kelas 1. Anak kelas 1 duduk di kursi yang sudah ditentukan oleh guru. Namun untuk anak-anak yang duduk di kelas 7 ke atas, ini agak berbeda. Anak kelas 7 ke atas boleh memilih kursinya sendiri karena mereka dianggap sudah mampu untuk memutuskan bahwa tempat duduk dimanapun atau dengan siapapun mereka duduk tidak akan membuat mereka sulit ketika belajar. Kenapa dibuat seperti ini? Nah, dikatakan dalam buku-buku perkembangan anak bahwa perkembangan kognitif anak usia belasan atau anak usia remaja dikatakan bahwa mereka sudah bisa melakukan compare and contrast atau memperbandingkan baik dan buruk misalnya, atau memperbandingkan fakta dengan apa yang akan ditargetkan. Mereka sudah bisa melakukan perbandingan seperti ini. Perbandingan tersebut hasilnya digunakan untuk membuat keputusan oleh mereka. Nah, sebagai wujud dari penghormatan guru atas perkembangan kognitif anak-anak yang berusia remaja, maka guru dapat memberikan keleluasaan bagi siswa mereka untuk memilih kursinya sendiri. Dalam buku lain dikatakan bahwa anak SMP memang
usia-usia di mana mereka sangat memandang penting apa yang dikatakan oleh teman-teman. Peers-nya dia atau teman-temannya dia itu penting banget buat mereka untuk bisa dekat. Mungkin ini nanti juga bisa jadi pertimbangan. Permasalahannya adalah ketika guru kemudian memperbolehkan siswa SMP ini untuk duduk bersama dengan teman-temannya, maka ada kemungkinan mereka akan mengobrol dan melupakan tugasnya. Tapi untuk anak-anak SMP biasanya mereka sudah dapat diajak berbicara. Misalnya seperti ini, baik, ibu akan membebaskan kalian untuk berkumpul dan duduk bersama dengan teman-temanmu. Tapi ada konsekuensinya, misalnya bahwa tugas harus selesai, jam berapa lama harus dikumpulkan dan seterusnya. Nah, mereka sudah bisa diajak untuk merencanakan seperti ini. Nanti kalau misalkan ternyata mereka tidak bisa dan gagal memenuhi target dalam sekian waktu tertentu karena ngobrol, nah ini guru bisa melakukan tinjau ulang atau review kembali bersama dengan siswa SMP yang bersangkutan. Nah, berikutnya adalah contoh dari peraturan kelas untuk beberapa grade level atau untuk beberapa kelas. Misalnya di kelas 1, aturannya general, umum, dan jumlahnya sedikit. Jika di buku ini dicontohkan kelas 1 memiliki 3 aturan. Misalnya, be safe atau selalu aman, be kind, selalu baik, be polite atau selalu sopan. Jika diperhatikan, ciri-ciri dari aturan kelas untuk kelas 1, kata-katanya pendek, mudah diingat, jumlahnya sedikit, dan sifatnya general atau umum. Mungkin kalau di kelas kita bisa aturannya seperti selalu berhati-hati, selalu bersikap baik, selalu bersikap sopan. Mungkin seperti itu untuk yang anak kelas 1. Contoh aturan kelas untuk siswa kelas 2 misalnya, 1. Listen carefully, mendengarkan dengan baik. 2. Follow directions, ikuti petunjuk. Work quietly, do not disturb your friends while working. Bekerja dengan tenang, jangan ganggu teman yang sedang bekerja. Mungkin catatan saya pernah baca buku yang lain bahwa mungkin sebaiknya dihindari membuat aturan dengan menggunakan kata jangan. Sehingga ketika kita memulai sebuah aturan dengan kata jangan, maka anak-anak cenderung akan melakukan kebalikannya. Baik, aturan keempat contohnya respect others, be kind with your words and actions. Hormati orang lain, berbaik hatilah dengan kata-katamu dan juga perilakumu. Yang kelima, hormati sekolah dan juga properti sekolah. Nomor 6, bekerja dan bermainlah dengan aman. Berikutnya adalah contoh aturan kelas untuk kelas 3. Yang pertama, be kind and respectful to others and yourself. Berlakulah baik dan hormat pada diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, listen when others are speaking. Dengarkan ketika orang lain sedang berbicara. Yang ketiga, use your manners and be safe. Gunakan tata krama dan selalu berhati-hati atau selalu aman. Yang keempat, keep your hands and mean words to yourself. Simpan tanganmu dan juga kata-katamu yang tidak baik untuk dirimu sendiri. Maksudnya, simpan tanganmu atau keep your hands ini artinya anak itu tidak boleh memukul. Jadi kalau tangannya dan kata-katanya tidak baik, ya simpan buat dirinya sendiri. Maksudnya nggak boleh diberikan ke orang lain. Aturan kelima, have fun. Jangan lupa bersenang-senang. Seperti dikatakan, penting sekali bahwa semua aturan kelas tersebut didiskusikan dan dibuat bersama dengan siswa. Kalau saya sendiri biasanya, di awal tahun ajaran baru, saya dan anak-anak akan berkumpul. Kemudian saya akan memulainya dengan berkata, ini adalah harapannya Ibu Evi untuk kelas kita. Ibu Evi ingin sekali kelas kita itu menjadi kelas yang aman dan nyaman untuk kita semua belajar. Kemudian saya akan menanyakan harapan dari siswa-siswa saya. Misalnya seperti ini. Bagaimana dengan A? Kalau A gimana? Apa harapanmu ke depannya? Lalu misalnya si A menjawab,
Ibu, kalau saya ingin lebih jago matematika. Kemudian saya akan menanyakan ke siswa berikutnya, bagaimana dengan harapanmu B? Kalau B harapannya apa terhadap kelas ini selama setahun ke depan? Misalnya si B akan menjawab, oh saya mau lebih jago lagi menulis atau lebih jago lagi membaca. Semua anak akan saya tanyakan apa harapan dan keinginannya mereka selama setahun ke depan berada di kelas saya. Kemudian saya akan meminta mereka untuk menuliskan harapan dan impian mereka. Misalnya, harapan mereka adalah mereka ingin lebih jago membaca. Karena impian mereka ke depannya mau jadi penulis. Semua anak akan menulis di kertas kecil, biasanya ukuran A4 saya potong jadi 2. Kemudian mereka akan kembali ke tempat duduk mereka dan menuliskan harapan dan impian. Harapan mereka terhadap kelas dan impian mereka ketika mereka nanti besar. Setelah itu, mereka akan berkumpul kembali bersama dengan saya di sebuah lingkaran, kemudian kita mulai berdiskusi. Saya akan membacakan harapan dan impian dari anak-anak saya. Saya akan bertanya, kalau misalnya si C ingin sekali jago membaca, ingin sekali lebih terampil membaca, apa ya yang bisa kita lakukan untuk membantu C meraih harapan dan impiannya ini? Baru kemudian anak-anak akan menjawab. Apa saja jawabannya diterima. Lalu kemudian saya arahkan. Berarti ketika si C sedang membaca, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga kelas supaya C bisa lebih mahir lagi membaca? Ketika kalian membaca, suasana kelasnya harus seperti apa ya anak-anak ya? Saya akan tanya seperti itu. Baru kemudian jawaban akan, syukur-syukur kalau ada siswa yang kemudian menjawab ya. Oh kalau lagi baca supaya konsentrasi tidak boleh berisik Bu. Oke, tidak boleh berisik ketika sedang bekerja ya. Baik, bisa nggak kita formulasikan kalimat ini menjadi kalimat positif? Misalnya, tenang saat sedang bekerja. Oke, apakah kita bisa menjadikan itu sebagai aturan kelas kita yang pertama? Baru kemudian saya setelah berkata seperti itu ke anak-anak, saya akan menuliskan di papan tulis yang pertama, tenang saat sedang bekerja. Itu lebih singkat. Nah, teman-teman kalau untuk yang anak-anak kelas besar, mungkin kelas 4, 5, 6, 7 sampai SMA, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan bersama dengan mereka, apalagi untuk anak SMP dan SMA. Mereka perlu, anak SD juga sih, mereka perlu mengetahui bahwa kita menghormati haknya mereka. Nah, sebelum kita mendiskusikan aturan bersama dengan siswa kelas atas, maksudnya kelas 4 ke atas, dari 4 SD, SMP sampai SMA, kita bisa mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan hak dasar atau basic rights. Misalnya, yang pertama adalah all students have the right to be treated with respect. Ini artinya kita beritahukan ke siswa bahwa semua siswa di kelas ini berhak untuk diperlakukan dengan hormat. Baru kemudian kita bahas yang namanya diperlakukan dengan hormat apa sih? Misalnya saya sebagai guru tidak bisa teriak-teriak ketika menegur mereka di depan umum karena itu tidak menghormati hak mereka. Lalu yang kedua, all teachers have the right to be treated with respect. Kita juga perlu beritahukan ke mereka bahwa kalian perlu diperlakukan dengan hormat. Demikian halnya juga saya sebagai guru, saya perlu itu juga. Nah, kemudian bisa dilanjutkan dengan diskusi, perilaku apa saja sih yang menunjukkan hormat ke guru? Perilaku apa saja sih yang menunjukkan rasa hormat guru ke siswa? Dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga, everyone has the right to feel safe in the teaching and learning environment. Semua orang yang ada di kelas ini, termasuk guru dan siswa, semuanya berhak untuk merasa aman ketika dalam proses belajar. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi bahwa apa saja sih yang dapat membuat siswa dan guru merasa aman? Diomongin bahwa tidak saling pukul, tidak saling bully, tidak saling merundung atau tidak memukul guru. Baru kita nanti formulasikan itu sebagai aturan yang lebih singkat. Yang keempat, everyone must demonstrate a respect for the school's property. Nah, ini juga selain guru dan siswa, sekolah juga punya hak loh. Salah satu haknya adalah bahwa semua orang, baik guru maupun siswa, perlu menunjukkan rasa hormat terhadap properti yang dimiliki sekolah.
Nah, ini maksudnya supaya anak-anak itu terhindar dari tindakan vandalisme, merusak properti sekolah. Ini sekedar catatan saja buat teman-teman guru ketika nantinya kita memulai diskusi ini dengan anak-anak yang sudah lebih mature ya, anak SD kelas 4, SMP, SMA. Kita jangan kaget bahwa nantinya akan muncul kalimat-kalimat seperti saya tidak ingin dimarahi guru, atau saya tidak ingin dipukul oleh guru, atau saya tidak ingin guru melempar saya dengan kapur ketika saya ribut misalnya. Itu akan muncul kalimat seperti itu. Ini tandanya mungkin di kelas sebelumnya dia pernah diperlakukan seperti itu, atau dia tahu, pernah dengar bahwa calon gurunya itu akan galak dan seterusnya. Nah, itu nggak apa-apa gitu. Kita juga sebagai orang dewasa atau sebagai gurunya mereka mungkin mesti bisa legowo bahwa oh, ini harapannya mereka. Kita jangan marah, kita jangan terpancing marah-marah, itu nanti malah akan membuat suasana kelas menjadi tidak nyaman. Kita dengarkan dulu, baru kemudian kita buat itu sebagai aturan kelas. Nah, jika aturan kelas semuanya sudah dibuat, Marsano juga menganjurkan untuk membuat display atau pajangan yang dapat mempromosikan tentang personal karakteristik atau ciri-ciri personal dari siswa. Misalnya, kita memberikan karton manila ya, ukuran kecil, mungkin sekitar A4 itu dibagi 4, sehingga tulisannya masih bisa tetap terbaca. Kertas itu kemudian kita berikan kepada setiap siswa yang ada di kelas. Lalu kita meminta mereka untuk menuliskan karakter positif apa sih yang mereka punyai. Lalu dituliskan, kemudian kartu-kartu ini dapat dipajang ya, dikasih tali, mungkin digantung. Sehingga mereka akan mudah melihat setiap saat ya kartu-kartu tersebut. Lalu mereka akan ingat, oh bahwa saya ternyata rajin loh, bahwa saya ternyata pintar, bahwa saya ternyata tekun, bahwa saya ternyata penyayang, baik, dan seterusnya. Ini akan membuat mereka ingat quality itu, dan mereka akan tahu bahwa inilah yang akan mereka tunjukkan sepanjang waktu di kelas. Baik teman-teman, demikian bacaan saya pagi hari ini yang membahas buku A Handbook for Classroom Management That Works oleh Robert J. Marzano. Pagi hari ini saya sudah membacakan tentang General Classroom Behavior atau perilaku-perilaku umum atau aturan umum yang dapat kita buat bersama dengan siswa di kelas. Esok hari saya akan melanjutkan bacaan tentang bagaimana caranya menurunkan aturan-aturan umum ini menjadi prosedur-prosedur atau langkah-langkah bagaimana siswa dapat mencapai aturan kelas ini dengan baik. Baik, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tanda subscribe ya. Juga tanda lonceng, sehingga ketika esok saya memposting video baru tentang bagaimana caranya menurunkan aturan kelas yang umum menjadi prosedur, maka teman-teman akan dapat dengan sendirinya terupdate. Teman-teman juga boleh memberikan komentar atau feedback di kolom komentar tentang bagaimana sih yang teman-teman ingin pelajari lebih lanjut, atau mungkin memberikan feedback bagaimana saya dapat memperbaiki kualitas pembuatan video bacaan buku ini. Teman-teman juga dapat share link video ini kepada teman-teman guru yang lain, sehingga semakin banyak rekan-rekan guru yang akan dapat memetik manfaat dari buku A Handbook for Classroom Management That Works ini. Terima kasih sekali lagi atas waktunya telah mendengarkan bacaan buku saya pagi hari ini. Sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan dalam bacaan buku berikutnya. Saya Evi Sayono, sampai jumpa di lain kesempatan. Dah.